Banjarbaru adalah salah satu kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarbaru dulunya merupakan sebuah kota administratif yang dimekarkan dari Kabupaten Banjar. Kota Banjarbaru berdiri pada tanggal 20 April 1999 dan terbagi atas 5 kecamatan dan 12 kelurahan. Walaupun Banjarbaru bisa dibilang kota yang masih muda, tetapi tidak menjadi alasan untuk bisa berkarya, khususnya di bidang kesenian daerah lokal, yaitu kesenian Banjar. Tradisional Banjar adalah unsur kesenian yang menjadi bagian hidup masyarakat dalam suku Banjar. Masyarakat Banjar telah mengenal berbagai jenis dan bentuk kesenian, baik seni klasik, seni rakyat, maupun seni religius. Suku Banjar mengembangkan budaya yang cukup lengkap, meliputi berbagai cabang seni, di antaranya seni musik dan seni tari. Tadarus puisi dan silaturahmi sastra di Banjarbaru adalah acara tahunan yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian. Tadarus puisi ini sangat menarik sekali untuk dihadiri. Selain bisa menyimak dan kita juga bisa unjuk kebolehan di hadapan banyak orang. Acara ini biasanya sebagai ajang silaturahmi sastrawan, seniman, dan penikmat seni se-Kalimantan Selatan. Indonesia memang terkenal dengan beragam seni dan budayanya. Salah satunya adalah kesenian Banjar. Baik, pada malam hari ini kita sedikit akan mengenal bagaimana kesenian Banjar di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Bersama Bang Benyamin selaku Wakil Ketua Dewan Kesenian Provinsi Kalimantan Selatan. Atau yang akrab disapa Bang Ben. Selamat malam Bang. Selamat malam. Oke, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Jadi ada sedikit banyak yang mau saya tanyakan Bang. Ya, salah satunya sudah berapa lama Bang Ben bergelut di bidang kesenian ini Bang? Kalau saya di bidang kesenian sekitar hampir 15 tahunan Bu. Ya, cukup setelah saya lama meninggalkan Kalimantan Selatan, lalu balik ke Kalimantan Selatan, saya lalu bergabung dengan beberapa komunitas yang bergerak di bidang baik itu sastra, teater, seni tari, dan seni tradisi yang lainnya. Gitu. Itu yang membuat hati tertarik gitu untuk ikut terlibat. Banjarbaru itu sebenarnya Dewan Kesenian itu ada beberapa bidang. Mungkin misalnya seperti bidang tari, bidang teater, bidang musik, bidang sastra, lalu bidang seni Islami. Itu ada beberapa bidang yang di bawah Dewan Kesenian Kota Banjarbaru. Setiap tahun itu sering mengadakan misalnya lomba lagu-lagu Banjar misalnya, atau lomba tari. Lomba tari itu arahnya adalah tari tradisi ya, misalnya kuda gepang, tari japin. Nah, semua itu berhubungan dengan kita ada arahnya itu adalah kita sasaran kita itu kepada pelajar sebenarnya lomba-lomba itu.
supaya lebih mengenalkan mereka kepada seni tradisi, terutama tari, itu di bidang tari. Nah, dalam bidang sastra Banjarbaru itu termasuk adalah salah satu kota di Indonesia yang cukup konsisten karena melaksanakan yang disebut tadarus puisi itu setiap bulan puasa ya. Itu pada minggu ketiga di bulan puasa biasanya kita menyelenggarakan tadarus puisi untuk seluruh di Kalimantan Selatan sebenarnya. Jadi yang hadir itu adalah 13 kota kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan. Pada saat tadarus puisi itu mereka berkumpul. Ya, biasanya kita menerbitkan antologi puisi sebelum pra acara. Jadi saat tadarus itu di launching dan beberapa komunitas itu ikut tergabung memeriahkan acara tadarus puisi. Ada mungkin sanggar-sanggar kampus, sanggar budaya yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, tadarus puisi itu sendiri itu sudah tahun 2016 kemarin itu adalah yang ke-13. Jadi sudah berarti Kota Banjarbaru menyelenggarakan secara konsisten dan berkesinambungan itu selama 13 tahun. Banjarbaru juga sudah memulai itu tahun 2015 itu peringatan Hari Tari Dunia. Nah, peringatan Hari Tari Dunia itu cukup meriah di Minggu Raya ya. Terakhir itu adalah 2016 pada peringatan Hari Tari Dunia. Itu diikuti oleh paguyuban seni yang ada di Kota Banjarbaru dan kota-kota lain yang ada di Kalimantan Selatan. Kesulitan yang dialami oleh kawan-kawan bergerak di bidang kesenian itu selalu berhubungan dengan penganggaran pendanaan itu. Nah, tetapi di Banjarbaru dalam beberapa tahun terakhir itu kita mendorong adanya partisipasi semua stakeholder yang ada. Jadi kita nggak hanya terikat misalnya anggaran atau pendanaan kita minta sama pemerintah, tapi kita mengetuk pintu orang per orang misalnya atau pengusaha. Walaupun mereka memberikan hal yang sedikit atau banyak itu tidak masalah. Tapi yang penting itu adalah partisipasi semua pihak untuk terlibat dalam penyelenggaraan event-event tersebut. Jadi selama berkesenian kita kalau saya pribadi itu merasa banyak senangnya lah. Hampir ya bisa dikatakan sedih itu nggak terlalu ya bisa diabaikan. Saya berharap sebenarnya bidang kesenian itu lebih banyak orang yang ikut berpartisipasi. Terlepas dia menyukai bidang seni A atau seni B, tapi semua bidang seni itu adalah baik gitu. Karena baikan itulah adalah partisipasi itu menjadi kesenian juga menjadi hidup di banyak orang gitu. Nah, apabila kesenian itu hidup di banyak orang, semua orang mungkin untuk membantu, menyisihkan tenaga, ikut terlibat, itu menjadi tidak jadi persoalan. Nah, untuk generasi muda, jadi lebih baik terlibatlah, ikutlah berproses dalam bidang kesenian apapun gitu. Misalnya kalau di sastra itu bisa di puisi, dalam hal misalnya menulis status, kita lebih baik menggunakan kata yang baik gitu daripada menggunakan kata yang negatif kan kayak gitu. Nah, itu kan mendorong setiap generasi muda atau apapun untuk menatap masa depan tuh lebih punya harapan, lebih positive thinking kan, itu arahnya. Terima kasih Bang Ben atas waktu dan ilmu yang sudah di-share ke kami. Saya harap Bang Ben bisa terus menjadi inspirasi buat kaum muda khususnya dalam bidang kesenian ini dan bisa terus membantu melestarikan kesenian budaya khususnya budaya Banjar. Terima kasih Bang. Iya, terima kasih. Tadi yang sudah kita dengar bersama Bang Ben, kita juga
ditemani oleh Mas Edo selaku seni di Banjarbaru. Selamat malam Mas Edo. Ya, malam. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan pada malam hari ini. Mas Edo adalah seorang pelaku seni di Banjarbaru ya, Mas? Sudah berapa lama menggeluti bidang seni ini? Kalau untuk menggeluti sih ya kira-kira tahun 2012 itu saya udah masih SMK waktu itu, sudah hampir lulus. Terus saya sering main di Minggu Raya. Main di Minggu Raya kan, jadi di situ kan ada Dewan Kesenian Kota Banjarbaru. Jadi di situ saya kenal sama orang-orang situ, lalu saya gabung di acara-acara mereka. Selama beberapa tahun ini Mas Edo sudah menjalankan kegiatan seni ya, Mas? Bidang seni apa Mas yang paling Mas Edo sukai? Kalau bidang seni yang paling saya sukai sih di bidang musik. Musik. Jadi saya sudah main di bidang musik itu sejak 2012 itu juga sih. Jadi udah gabung di bidang musik sampai sekarang, jadi udah ubah sih. Dulu itu musik modern saya, main musik reggae dulu. Kalau untuk tahun ini udah pindah aliran, evolusi lah. Jadi kita sudah mulai mengenal musik tradisi. Musik. Oke. Bidang musik apa yang Mas Edo geluti saat ini? Kalau untuk saat ini musik panting. Panting. Musik daerah Mas ya? Ya, musik panting. Ya, menarik sekali Mas Edo. Jadi selama Mas Edo menggeluti bidang musik seni ini, manfaat apa yang Mas Edo rasakan selama mengikuti kegiatan? Kalau untuk musik itu kebahagiaan yang dapat, kepuasan, bebas, enak lah pokoknya kalau musik. Kalau suka dukanya itu ya, kalau untuk musik modernnya ya banyak yang salah arti kalau musik modern. Waktu itu kan saya main musik reggae, musik underground juga pernah, musik keras pernah main. Ya pandangan orang tentang musik itu tuh agak miring, karena kalau reggae kan identik dengan ya narkobanya juga, underground juga begitu juga. Jadi rata-rata orang berpikirnya bahwa musik keras atau musik bagaimanapun dipikir mereka tuh arogan, penuh narkotika. Tapi sebenarnya enggak. Kalau musik kan ada kata-kata mereka juga sih. Musik keras sekeras hidupku. Makanya mereka kan meneriakkan suara keras-keras itu kan untuk mengeluarkan isi hati mereka. Kalau kan hidup itu kan ada macam-macam, jadi kan ada galau, jadi mereka ada juga yang di musik keras itu ya mengeluapkan apa yang terjadi di dunia ini lah, kayak di pemerintahan misalnya atau dan sebagainya. Jadi apa yang mempelopori Mas Edo sehingga berubah aliran dari musik modern ke musik panting khususnya musik tradisional? Kalau itu sih karena saya senang kalau senang musik itu semua musik tuh harus diketahui, jadi dieksplor lah semua. Jadi jangan sia-siakan lah masa hidup kalau tidak mengeksplor semuanya. Apalagi kan karena saya senang musik, jadi saya eksplor semua musik dari jenis musik apapun, mau dangdut, reggae, musik metal, apalagi kan musik tradisi. Nah, tradisi ini yang lebih menantang menurut saya, karena lebih ada budaya-budaya gimana. Ya hadapannya sih ya semoga lebih maju dan dapat menghargai lah. Yang intinya tuh menghargai karya-karya seni, karya-karya musik tradisi maupun yang modern. Itu ya perlu harus banyak penghargaannya, diberi kemudahan atau diberi fasilitas untuk mereka mengekspresikan diri mereka melalui musik. Pesan-pesannya ya dikurangi lah. Kalau bisa dikurangi, kalau bisa habis ya habis. Ya, lebih baik jangan untuk yang hal-hal negatif ya. Kan kalau melakukan hal positif itu kan menyenangkan. Kenapa tidak?
Ya, terima kasih Mas Edo atas waktunya malam hari ini. Ya. Juga terima kasih atas pengalaman yang sudah di-share ke kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di luar sana yang sedang menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang kurang positif ya. Terima kasih. Selamat malam. I'm not telling you again what you need. It's just a slap around to make everything stop and kill the fall when you come back down. I'm not everything you want, I'm just a tease. Inilah Indonesia dengan beragam budaya dan kekayaan alamnya. Mari kita jaga dan lestarikan agar Indonesia lebih dikenal dunia. You never